Bayangkan menghabiskan sebagian besar hidupmu untuk bekerja, tetapi tetap tidak pernah yakin apakah bulan depan kamu masih memiliki pekerjaan yang sama. Setiap hari datang tepat waktu, mengikuti aturan, memenuhi target, menjaga sikap, tetapi masa depan tetap terasa seperti kabut yang tidak pernah benar-benar tersingkap. Status kontrak terus berganti, izin sering menjadi kekhawatiran, bahkan sakit pun kadang terasa seperti kemewahan yang tidak bisa dinikmati. Dituntut memberikan yang terbaik, namun hidup tetap berjalan di tempat. Dan mungkin inilah salah satu kenyataan paling pahit yang diam-diam dialami jutaan pekerja di Indonesia. Setiap pagi mereka berangkat sebelum jalanan benar-benar ramai, menembus kemacetan, mengejar absensi, menghadapi target yang terus bertambah, dan menerima tekanan yang datang dari berbagai arah. Dari luar mereka tampak baik-baik saja. Seragam rapi, senyum terpasang, pekerjaan berjalan seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terus menggerogoti pikiran mereka. Ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi. Takut kontrak berakhir. Takut dianggap tidak produktif. Takut terlalu sering izin. Takut sakit. Takut suatu hari namanya hilang begitu saja dari daftar pekerja. Inilah wajah dunia outsourcing. Sistem yang lahir dari kebutuhan bisnis akan kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas. Dalam teori ekonomi, semuanya terdengar logis. Perusahaan harus bersaing, biaya harus ditekan, operasional harus dibuat lebih ringan, dan outsourcing dianggap sebagai jalan yang mampu menjawab semua kebutuhan itu sekaligus. Di ruang rapat, konsep ini terlihat cerdas. Angka-angka terlihat lebih sehat. Perencanaan terlihat lebih efisien. Namun masalahnya manusia bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ketika sebuah sistem dijalani terlalu lama tanpa keseimbangan, yang muncul bukan hanya efisiensi, tetapi juga kecemasan yang perlahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang membuat situasi ini terasa ironis adalah tuntutan yang diberikan seringkali tidak berbeda dengan karyawan tetap. Mereka diminta loyal, diminta profesional, diminta disiplin, diminta menjaga citra perusahaan. Tetapi di saat yang sama, posisi mereka sendiri seringkali berdiri di atas pondasi yang rapuh. Bahkan sesuatu yang seharusnya manusiawi seperti sakit terkadang berubah menjadi sumber kecemasan. Ada yang tetap bekerja meski tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang menahan diri untuk tidak mengambil cuti karena takut dinilai tidak berdedikasi. Lama-kelamaan, pekerjaan bukan lagi sekadar alat untuk mencari penghasilan. Ia berubah menjadi arena bertahan hidup, tempat di mana seseorang harus terus membuktikan dirinya layak dipertahankan. Tempat di mana rasa aman perlahan menjadi sesuatu yang semakin sulit ditemukan. Yang lebih menyakitkan, semua perjuangan itu seringkali tidak dibarengi dengan kehidupan yang benar-benar stabil. Harga rumah terus menjauh dari jangkauan. Biaya sewa tempat tinggal terus meningkat. Harga kebutuhan pokok naik tanpa henti. Pendidikan mahal, kesehatan mahal. Sementara banyak orang masih hidup dengan pola yang sama setiap bulan. Menunggu gaji masuk, membayar kebutuhan, lalu mengulang siklus yang sama lagi. Mereka bekerja penuh waktu, tetapi masa depan tetap terasa rapuh. Mereka memiliki pekerjaan, tetapi belum tentu memiliki ketenangan. Mereka memiliki penghasilan, tetapi belum tentu memiliki rasa aman. Sejak kecil, banyak orang diajarkan bahwa pendidikan dan kerja keras adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Belajar dengan sungguh-sungguh, raih gelar, cari pekerjaan, bekerja keras, maka masa depan akan mengikuti. Namun ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya, banyak yang menemukan bahwa kenyataan tidak sesederhana itu. Karena ternyata memiliki pekerjaan bukan berarti terbebas dari kecemasan. Memiliki penghasilan bukan berarti hidup menjadi stabil. Itulah sebabnya outsourcing hari ini tidak lagi dipandang hanya sebagai model kerja. Bagi banyak orang, ia telah menjadi simbol dari kegelisahan zaman modern. Simbol dari generasi yang tumbuh dengan harapan besar. Dan ketika seseorang merasa dirinya bisa digantikan kapan saja, akibatnya rasa aman banyak orang berhenti memikirkan perkembangan jangka panjang. Mereka tidak lagi fokus membangun masa depan. Mereka hanya fokus bertahan. Bertahan sampai kontrak berikutnya. Bertahan sampai gajian berikutnya. Bertahan sampai tekanan berikutnya datang. Dampaknya tidak berhenti di lingkungan kerja. Ketidakpastian itu ikut masuk ke dalam kehidupan pribadi. Banyak anak muda mulai menunda pernikahan, menunda membeli rumah, menunda memiliki anak, menunda berbagai rencana besar dalam hidup mereka.
Bukan karena tidak memiliki mimpi, tetapi karena mereka tidak yakin apakah kondisi mereka masih akan sama beberapa tahun ke depan. Dan mungkin disinilah letak ironi terbesar dunia kerja modern. Di satu sisi, masyarakat terus didorong untuk bermimpi besar, berprestasi lebih tinggi, menjadi lebih produktif, mencapai lebih banyak hal. Namun di sisi lain, jutaan orang menjalani hari-hari mereka dengan rasa cemas yang tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tampak profesional di depan banyak orang, tetapi diam-diam memikirkan kemungkinan terburuk setiap malam. Bagaimana jika kontrak tidak diperpanjang? Bagaimana jika penghasilan berhenti? Bagaimana jika semua yang selama ini dibangun runtuh hanya dalam hitungan minggu? Loyalitas akhirnya menjadi konsep yang terasa membingungkan, karena dedikasi sering diminta sepenuhnya, sementara kepastian tidak selalu diberikan dengan kadar yang sama. Padahal manusia mungkin mampu bekerja di bawah tekanan, namun tidak ada manusia yang bisa hidup tenang tanpa rasa aman. Fenomena ini perlahan melahirkan generasi yang semakin sulit percaya pada masa depan. Generasi yang bekerja keras tetapi masih ragu, apakah usaha mereka benar-benar akan membawa perubahan yang berarti. Generasi yang terus bergerak maju, tetapi merasa tanah di bawah kakinya tidak pernah benar-benar kokoh. Tentu tidak semua perusahaan memperlakukan pekerja dengan buruk. Tidak semua outsourcing identik dengan penderitaan. Banyak tempat kerja yang tetap menghargai manusia dan memberi kesempatan berkembang. Namun persoalan muncul ketika keuntungan menjadi satu-satunya ukuran, sementara kesejahteraan manusia mulai dipinggirkan. Karena pada akhirnya manusia tidak hanya membutuhkan gaji untuk bertahan hidup, manusia juga membutuhkan keyakinan bahwa usahanya memiliki masa depan, bahwa setiap keringat yang dikeluarkan hari ini akan membawa kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Dan ketika keyakinan itu mulai hilang, yang runtuh bukan hanya harapan para pekerja. Yang runtuh adalah kepercayaan sebuah generasi terhadap masa depan yang selama ini mereka perjuangkan. Menyedihkan memang, namun bagi banyak orang, inilah realitas yang mereka hadapi setiap hari. Bekerja tanpa henti sambil terus bertanya dalam diam, apakah semua ini benar-benar akan membawa hidup ke tempat yang lebih baik?